Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari teks ceramah bahasa Indonesia. Pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi penyampaian informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. Kedua, teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Ciri-ciri teks ceramah yang ketiga, pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar hanya menyimak saja. Yang keempat, ceramah adalah kegiatan pasif reseptif. Nah, itulah ciri-ciri dari teks ceramah. Berikutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur dari teks ceramah. 1. Penceramah. Penceramah dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan ceramah. Kedua, pendengar. Pendengar sendiri merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. 3. Materi. Materi yang akan disampaikan pada saat ceramah. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah sendiri dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan materi. Metode ceramah ada 4. Yang pertama, metode impromptu, yaitu metode tanpa persiapan. Yang kedua, metode menghafal dengan persiapan. Yang ketiga, membaca naskah dari teks ceramah. Yang keempat, metode ekstemporan atau menuliskan pokok pikiran dalam teks ceramah. Yang kelima, media ceramah. Media ceramah sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat alat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Itulah unsur-unsur teks ceramah. Berikutnya, struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pendahuluan, yaitu bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua, struktur teks ceramah isi adalah bagian isi ceramah yang terdiri atas pemaparan dari penceramah, pandangan umum, hingga cara pengilustrasian materi yang disampaikan. Struktur teks ceramah yang ketiga yaitu penutup, yang merupakan bagian yang terdiri dari simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Berikutnya, kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, banyak memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenaan dengan topik yang disampaikan kepada pendengar. Yang ketiga, banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab akibat, misalnya seperti sebab, karena, oleh karena itu. Yang keempat, banyak memakai kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal atau perbandingan, misalnya seperti namun, sebaliknya, kemudian. Yang kelima, banyak memakai kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang keenam, banyak memakai kata persuasif, misalnya seperti hendaklah, baik, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Itulah kaidah kebahasaan teks ceramah. Setelah kita mempelajari teks ceramah, saatnya kita mempelajari langkah-langkah menulis dari teks ceramah. Yang pertama, konteks penulisan. Penceramah perlu mempersiapkan teks ceramah yang sesuai dengan tema dan juga topik. Setelah itu, yang kedua, menentukan topik.
Topik pembicaraan harus sesuai dengan konteks penulisan agar materi dalam isi ceramah memiliki batasan. Yang ketiga, kerangka ceramah. Kerangka ceramah sendiri biasanya meliputi pengenalan isu, pendapat, dan penegasan kembali sebelum ditulis secara utuh sebagai teks ceramah yang memiliki 3 struktur tadi. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Penceramah perlu memasukkan data pendukung yang biasanya dikutip dari buku, internet, surat kabar, ataupun pendapat dari orang yang berhubungan dengan topik, sehingga dapat meyakinkan pendengar. Itulah keempat langkah-langkah menulis teks ceramah. Nah, kita sudah mempelajari keseluruhan dari materi teks ceramah. Saatnya mari berkarya, menulis teks ceramah. Setelah kalian memahami materi teks ceramah dari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur teks, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulisnya, buatlah satu teks ceramah dengan tema bebas yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya yang telah dipelajari tadi. Nah, selamat berkarya. Hidup berkarya, anak bangsa. Assalamualaikum. Sekian pembelajaran hari ini.